Oke, halo, selamat malam. Ini aku manggilnya siapa? Oh ya, kakak bisa panggil aku Nazla. Nazla ya. Oke, ya salam kenal Nazla, kenalin aku Yoga. Di sini kita bakal ngomong soal komunikasi ya. Jadi Iya, semoga semoga seru dan excited buat amin. sharing juga ke teman-teman peserta di sini. Oke, baik. Langsung aja nih kita bakalan diskusi dan karena kita di sini mengobrol tentang komunikasi ya. Kira-kira menurut Kak Radit, bagaimana sih teknologi itu bisa mengubah cara kita berkomunikasi? Ya, kalau menurutku teknologi dan komunikasi itu dua hal yang beriringan ya. Jadi sejak dulu ini kita cerita bentar ada batuk. Boleh, boleh Kak. Jadi sejak dulu banget aku coba flashback cerita dulu bahwa sejarah sebuah komunikasi itu datang dari adanya kebutuhan dari manusia untuk bisa mengenali satu sama lain gitu kan, sehingga muncullah kemudian ada bahasa gitu ya, kemudian ada isyarat-isyarat, ada tanda-tanda, ada simbol, ada gambar gitu. Itu merupakan sebuah cara dari manusia untuk bisa survive. Tapi kan ternyata seiring berjalannya waktu manusia juga berkembang, sehingga bahasa itu juga berkembang gitu kan. Nah, dengan bahasa yang berkembang itu menghadirkan juga teknologi-teknologi baru yang akhirnya saling memberikan timbal balik gitu antara bahasa dan teknologi itu, antara kemampuan komunikasi manusia dengan teknologi. Dengan adanya teknologi kan artinya kemampuan komunikasi itu menjadi lebih mudah ya. Jadi semakin bagus teknologinya, semakin bagus akhirnya kita bisa meningkatkan skill kita gitu. Jadi ini suaraku aman ya? Aman Kak. Aman ya? Ya, jadi dengan meningkatnya komunikasi skill itu, dengan meningkatnya teknologi itu bisa meningkatkan skill komunikasi juga. Nah, dengan itu kita tarik hingga saat ini bahwa teknologi itu sudah benar-benar menjamur ke seluruh dunia dengan um, infrastruktur yang super gitu. Teknologi hadir untuk bisa memudahkan manusia berkomunikasi dari satu jarak yang jauh menjadi dekat, bahkan jarak yang dekat bisa kemudian bisa jadi lebih jauh, dan juga dengan teknologi. Jadi dengan teknologi kita bisa berkomunikasi dengan baik, tapi di lain sisi dengan kita bisa menghadirkan komunikasi yang lebih baik itu, berkembangnya teknologi menghadirkan banyak ancaman juga gitu, yang bisa jadi itu challenge juga bagi manusia untuk bisa survive gitu ya. Kalau teknologi baru itu juga bisa mengubah cara kita, entah itu bisa menimbulkan tantangan baru nih. Salah satu teknologi yang lagi sering dipakai oleh orang-orang di zaman era digital sekarang itu contohnya media sosial seperti Instagram, TikTok, mungkin X juga, dan YouTube. Lalu sebenarnya peran media sosial dalam kehidupan sehari-hari kita itu apa sih Kak? Sedangkan pada saat ini media sosial itu banyak sekali, entah itu postingan yang negatif, entah itu postingan yang positif. Jadi bagaimana peran kita di media sosial dalam kehidupan sehari-hari agar kita memiliki media sosial yang positif dan tidak terkena dampak negatifnya dari media sosial? Ya, jadi media sosial ini jadi faktor penting banget sih buat aku. Jadi semenjak hadirnya sosial media seperti Facebook, Instagram, dan segala macam bentuk media sosial itu sangat mengubah. Jadi dulu perjalananku untuk bisa mencari ilmu itu datangnya juga dari sosial media, terutama soal inspirasi, motivasi, mendapatkan cerita dari orang lain itu juga datangnya dari sosial media.
mendengarkan tips trik, um, bahkan belajar SBMPTN segala macam itu datangnya dari sosial media semua jalannya gitu. Jadi sosial media itu sejak dulu ketika aku masuk ke SMK, aku dulu SMK kemudian kuliah, itu sangat membantu. Apalagi buat aku yang tipenya adalah suka belajar tapi belajar sendiri. Karena kalau belajar bareng-bareng itu sebenarnya kurang cocok buat aku karena level level pengetahuannya itu beda gitu. Sekarang level pengetahuanku misalnya kalau aku ikut sebuah kelas, level pengetahuan di setiap siswa di dalam kelas kan beda-beda kan. Jadi dengan beda-bedanya itu apa yang diajarkan ke kita tuh kadang nggak match aja dengan kebutuhan kita. Nah dengan adanya sosial media, dengan adanya YouTube, Instagram, even Google Meet, itu kan bagian dari sosial media juga gitu. Itu sangat membantuku untuk bisa belajar secara mandiri, belajar apa yang benar-benar aku pengen doang gitu. Oke, wah keren banget nih. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih Kak, kira-kira apa ada perbedaan antara komunikasi secara langsung sama komunikasi secara digital nih? Ya, kalau perbedaan antara komunikasi langsung dan digital tuh, jadi ada, kalau kita sekarang ada namanya, karena aku dulu adalah dari Gramedia, jadi aku tahu beberapa buku yang sering dipakai untuk belajar komunikasi itu apa aja. Lalu ada dua buku yang cukup fenomenal, judulnya adalah kalau nggak salah, aku lupa judul ini ya, tapi ada yang in digital era dan juga ada yang non in digital era gitu. Jadi ada yang komunikasi di level digital, ada komunikasi di level non digital atau secara langsung. Pada dasarnya keduanya tuh nggak jauh beda. Artinya basic dari komunikasi atau basic dari kemampuan berbicara tuh berasal dari satu prinsip yang sama gitu. Nah, media atau digital itu adalah wadah baru, dan dengan adanya wadah baru sebenarnya tidak mengubah apapun apa yang ada di dalam kepala kita gitu. Artinya kalau misalnya kita udah punya prinsip di kepala, mau pakai wadah apa aja, mulai dari digital, secara langsung, dalam kelas atau dalam berbagai macam wadah gitu ya, itu nggak berpengaruh banget sih. Artinya misalnya ini skill komunikasi gitu kan, yang penting adalah asertif ya. Asertif itu artinya mampu berkomunikasi dengan baik, berempati, straight to the point, mampu mendeliver message-nya dengan baik, orang mampu menangkap dengan baik tanpa harus pusing, tanpa harus daki-daki menerima informasinya, tanpa harus kelihatan sok pinter. Jadi skill komunikasi berbahasa yang baik dan asertif itu ya itulah yang menjadi prinsip. Nah, di digital era ini yang menjadi challenge adalah kan adanya sosial media itu mempermudah kita untuk berbicara dan menyampaikan pendapat dan didengar orang lain. Hadirnya kita di sosial media itu, kalau kita bisa pakai prinsip yang sama, yaitu adalah berkomunikasi secara asertif, ya tinggal diaplikasikan aja gitu kan. Misalnya di sosial media kita pengen menyampaikan sebuah pesan tentang perdamaian di Palestina gitu ya. Ya udah tinggal kita bikin pesannya melalui konten visual yang menarik, mudah ditangkap oleh orang lain, tidak terkesan daki-daki, sesuai dengan target masyarakat yang dituju, orang suka, selesai gitu. Jadi pada prinsipnya sama, hanya saja kalau digital itu challenge-nya karena lebih mudah ya. Artinya
jaraknya tuh lebih dekat, artinya orang tuh lebih mudah untuk menyampaikan pendapat. Ya, itu challenge baru, yaitu kita harus bisa memfilter apa yang kita sampaikan gitu. Kita harus benar-benar berhati-hati dan penuh strategi untuk bisa menyampaikan, karena history di digital kan nggak bisa dihapuskan gitu, sehingga harus bisa harus bisa menyesuaikan diri sesuai dengan wadahnya. Halo Mas Ezra, terima kasih banyak sudah nonton live-nya. Itu kurang lebih, sorry, aku manggilnya siapa tadi? Zalfa ya? Kak Nazla. Oh, Najla. Jauh banget. Najla, oke. Itu kurang lebih. Oke. Kira-kira menurut Kakak Radit sendiri, apa sih keuntungan dari komunikasi digital ini untuk di era modern sekarang? Kalau untuk komunikasi digital di era modern ya. Kalau yang sekarang tuh yang penting adalah uh, keuntungannya bagi kita itu karena tadi adalah mempermudah ya. Jadi komunikasi digital kan komunikasi yang mempermudah kita untuk menyampaikan pesan. Keuntungannya adalah ya kita bisa menyampaikan pesan dengan cepat gitu. Lah, lalu dengan menyampaikan pesan dengan cepat itu, impact-nya adalah outcome yang kita harapkan itu bisa datang lebih cepat gitu. Misalnya kalau kita ngobrolin tentang konten ya di sosial media gitu, komunikasi atau video di YouTube yang pengen kita bikin, tanpa adanya media sosial, YouTube atau wadah yang ada di digital itu, kita nggak mungkin bisa menyampaikan pesan itu dengan menjangkau lebih banyak orang gitu. Nah dulu kan nggak bisa ya, sekarang kan lebih bisa gitu lah kira-kira. Jadi keuntungannya itu keuntungan untuk pribadi atau untuk kita yang mungkin suka bikin konten segala macamnya. Nah, keuntungan lain nih kalau kita bedah lagi ya. Jadi ada namanya, kalau di teori itu ada teori pentahelix gitu. Jadi pentahelix itu artinya ada masyarakat, ada pemerintah, ada perusahaan atau swasta, ada NGO, yayasan, atau ada apa lagi macam-macam. Nah semuanya ini sekarang kan era bersinergi gitu, berkolaborasi. Dengan adanya sosial media, dengan mudah semua pentahelix ini bisa lebih bersinergi menurutku gitu. Walaupun tentu ada banyak challenge ya ketika mereka bersinergi dengan adanya sosial media. Jadi keuntungannya mempermudah banyak hal, tapi di lain sisi juga menjadi tantangan untuk bagi semua pihak gitu ya, di semua aspek kehidupan. Kurang lebih gitu. Oke. Tadi aku kan ada bilang nih keuntungan komunikasi digital. Mungkin menurut Nazla sendiri, salah satunya itu meningkatkan produktivitas dan juga kita bisa berkolaborasi dengan banyak orang dan tentunya kita bisa menambah koneksi global nih. Kalau menurut kakak sendiri, gimana sih cara kakak untuk meningkatkan produktivitas kakak di era digital sekarang? Gimana cara meningkatkan produktivitas ya? Oke. Aku tuh akhir-akhir ini suka dengerin podcast. Tiap berangkat kerja atau pulang kerja, atau lagi di kosan, lagi pengen rebahan, pengennya mendengarkan podcast gitu. Karena dengan mendengarkan podcast itu, aku jadi lebih puas karena aku mendapatkan banyak cerita baru yang kalau kata Bang Sabda Founder Zenius, cara dia untuk bisa hobi dia atau cara dia untuk bisa menghibur dirinya itu adalah dengan belajar gitu, dengan mencari tahu apa yang kira-kira bisa memuaskan pikirannya gitu kan. Bagi orang-orang yang seperti itu, digital era itu sangat sangat
menyenangkan sekali gitu, sehingga mereka bisa dengan mudah mendapatkan semua hal yang mampu memuaskan isi kepalanya hanya dengan sosial media, googling aja, chat GPT aja segala macam, atau film-film yang mudah diakses. Nah, balik lagi sama halnya ke tadi tuh, aku akhir-akhir ini suka banget dengerin podcast. Tapi sebenarnya kebiasaan mendengarkan podcast ini tidak datang tiba-tiba ya. Dari dulu sejak aku SMK tuh suka dengerin video audio visual. Jadi caraku belajar tentang hidup itu salah satunya melalui pembelajaran audiovisual yang sangat, jujur aku sangat terbantu, dan aku tipe orang yang belajar tuh audiovisual gitu. Jadi YouTube, podcast tuh sangat membantu aku, dan itu menyenangkan sekali buat orang yang pembelajarnya adalah audiovisual. Nah, lalu akhir-akhir ini karena aku suka dengerin podcast, sehingga dalam satu hari aku bisa habis satu podcast yang itu kurang lebih 1 jam durasinya. Bayangkan, aku mendengarkan podcast selama 1 minggu, kemudian mendengarkan podcast selama 1 bulan, artinya kurang lebih 30 jam aku mendengarkan podcast yang berisi tentang cerita-cerita baru gitu. Betapa akan kaya banget kan isi kepala kita gitu ketika mendengarkan podcast itu. Jadi akan sangat menyenangkan sekali buat orang-orang yang terutama kayak aku yang suka belajar melalui audiovisual. Era digital sangat-sangat membantu gitu ya. Itu tadi pertanyaannya apa ya, kurang lebih ya? Apakah itu menjawab? Terjawab, Kak. Tadi aku dengar kayaknya kakak kan ada bilang kakak suka dengar podcast nih. Biasanya Kak Radit sendiri dengar podcast di mana nih? Di Spotify atau dari mana nih? Aku dengerin podcast biasanya di Spotify, di YouTube, biasanya di Noise juga. Jadi kayak YouTube, Noise, Spotify, suka lah. Ya, tapi seringnya adalah Spotify. Aku biasanya dengerin channelnya Raditya Dika, dengerin channelnya Pak Gita Wirjawan, channelnya Makna Talks, The Friday Podcast, channelnya siapa lagi ya? 30 Days of Lunch, channelnya Panji Pragiwaksono, Hiduplah Indonesia Maya. Kalau di YouTube aku suka dengerin, kalau di YouTube seringnya aku suka denger podcast yang lebih entertainment ya, jadi kayak Podhub gitu, terus PWK, tapi juga sering dengerin podcast Endgame dan segala macamnya. Jadi banyak sih, aku udah punya banyak channel-channel podcast yang sering aku dengerin gitu. Wow. Nah, bagi kalian yang lagi nonton live-nya bisa nih, kalau kalian lagi penasaran sama podcast, mungkin kalian bisa cari podcast yang tadi disebutin sama kakaknya nih. Dan kebetulan aku punya podcast juga di Spotify. Oh iya, apa namanya? Kebetulan aku baru aja buatnya, jadi mungkin masih 2 episode aja. Dan nama Spotify podcast aku Suaraku Remaja, karena aku sendiri masih remaja soalnya. Oke. Ya udah berapa episode? Udah berapa podcast? Baru 2 sih Kak, soalnya baru mulai. Oke. Membahas apa aja kalau boleh tahu? Kalau untuk pembahasan kemarin aku bahas soal pengalaman pribadi, dan juga aku ngasih tips tentang public speaking gitu Kak. Oke, keren. By the way, kamu kelas berapa, Najla? Kebetulan aku baru kelas 12 SMA. 12 SMA. Oke, bagus. 12 SMA tuh aku dulu suka dengerin Mata Najwa. Jadi setiap hari Rabu jam 8 malam terus nonton TV aku selalu, karena aku suka dengerin podcast politik ya atau berita-berita politik. Jadi sejak kelas 2 SMK tuh tiap hari Rabu jam 8 tuh aku ingat, aku selalu mantengin Mata Najwa karena aku suka dengerin
bagaimana sebuah dialog itu disajikan, bagaimana opini itu menjadi hal yang sangat fundamental bagi politisi, bagi seorang presenter, bagi siapapun profesional itu penting banget. Tips menguasai panggung juga secara tidak langsung aku dapatkan dari situ gitu. Jadi itu keren banget. By the way, kamu kenapa bikin podcast? Karena sebenarnya kemarin itu awalnya iseng aja kak, dan sampai akhirnya nyoba rekam sekali, oh ternyata seru juga ya rekam podcast, sampai akhirnya buat lagi yang episode 2. Oke. Itu Mungkin rekam langsung. sekitar 2 minggu. Oh, itu rekam langsung atau dicatat dulu terus baru direkam? Kalau aku biasanya rekam langsung kak. Oh. Jadi kalau misal lagi ada di kepala itu, misalkan kayak di kepala tuh udah ada, oh aku mau bikin podcast tentang public speaking, jadi langsung aja aku buat tanpa ngeliat teks atau apa gitu. Oh, oke. Keren. Berapa menit yang udah kamu buat kemarin per podcast? Kebetulan dari 2 episode itu 6 sampai 7 menit kak. Oke. Bagus sih. Bagus. Menurutku ya. Jadi aku dulu kan pernah bikin podcast juga. Itu kalau nggak salah kelas waktu kuliah sih, semester 5 kalau nggak salah ya. Jadi bikin podcast itu tujuannya waktu itu untuk kampanye karena aku mau jadi presiden BEM. Terus aku bikin podcast. Menurutku itu jadi salah satu achievement juga karena waktu itu aku bikin berapa episode, kayaknya belasan episode gitu, dan itu jadi portofolio aku juga untuk bisa mendapatkan banyak kesempatan baru gitu. Misalnya ketika nanti kamu udah mulai kuliah atau kamu udah selesai kuliah, kamu melampirkan tuh channel podcast kamu udah bikin um, episode tentang apa aja, membahas apa aja, berapa episode. Semakin banyak episodenya, semakin konsisten kamu bikin podcastnya, semakin dilihat gitu portofoliomu, dan akhirnya kamu nanti akan dapat dengan mudah banyak kesempatan gitu. Kayak dari misalnya kamu nanti pengen bikin isi, kamu bikin lomba, kamu ikut lomba, kamu masuk organisasi, bahkan nanti ikut magang atau masuk kerja pun, podcast itu akan selalu kamu bawa untuk kamu jual dalam tanda kutip bahwa itulah karya yang pernah kamu bikin gitu. Jadi kalau kamu sejak kelas 3 SMA bikin podcast, dilanjutin sampai selesai kuliah, itu akan sangat keren sih. Pengen. Oke, kita lanjut nih. Di komunikasi digital di era sekarang, tentu kan ada tantangannya atau challenge-nya. Salah satunya ada risiko misinformation atau beredarnya berita hoax, terus juga ada pengaruh negatif terhadap keterampilan komunikasi langsung, dan juga ada masalah privasi dan keamanan data. Nah, salah satunya kan tadi ada aku sebutin, risiko misinformasi dan berita hoax. Menurut kakak sendiri gimana sih cara kita untuk menangani risiko misinformation atau menghadapi berita hoax ini? Berita hoax ya, jadi oke, sebentar aku mau ambil menu dulu bentar. Berita hoax ya, jadi kalau yang aku lihat sekarang tuh adalah era namanya, kalau di sosiologi itu dulu belajar namanya era post-truth. Era post-truth itu adalah era di mana sebuah kebenaran itu tidak lahir dari kebenaran, tapi kebenaran itu lahir dari banyaknya orang yang menganggap itu adalah benar. Jadi ada satu hal benar yang diyakini oleh masyarakat, sebenarnya nggak mesti atau belum tentu benar juga gitu. Itu hanya keyakinan mayoritas masyarakat. Padahal ketika masyarakat meyakini ada informasi yang benar nih, informasi yang A gitu, tapi ternyata secara saintifik yang benar adalah B gitu kan, berarti artinya
apa yang diyakini masyarakat itu tidak benar gitu. Yang benar adalah si B. Nah, era post truth ini adalah era di mana kebenaran itu lahir dari banyaknya orang yang meyakini itu benar, terutama di media sosial. Nah, ini jadi sebuah challenge, jadi sebuah kesempatan juga. Kenapa jadi sebuah kesempatan? Karena bagi anak marketing kayak aku yang kerja di marketing, bagi anak sosial media yang dia punya akun sosial media, caranya untuk bisa mengelabui manusia adalah dengan menciptakan berita yang menggiring gitu. Misalnya kemarin ketika pilpres ya, itu banyak berita yang memang sengaja dilakukan untuk menggiring gitu. Untuk bisa menggiring ke satu kebenaran yang sengaja dibuat. Misalnya si calon A diberitakan bahwa dia suka dengan satu hewan tertentu, walaupun sebenarnya dia nggak terlalu suka banget, tapi at least setidaknya dia udah pernah berinteraksi dengan hewan tersebut. Maka ya udah, beritanya itu sangat menginformasikan kepada masyarakat bahwa si calon itu suka dengan hewan A gitu, sehingga masyarakat menganggap bahwa si calon ini benar-benar suka dengan hewan A, padahal kebenarannya belum tentu itu gitu. Jadi kebenaran di era post-truth ini kebenaran yang mudah dibuat. Nah, tinggal sekarang nih, challenge-nya adalah banyak hoax, banyak kebohongan, banyak hal yang disetting ya, walaupun belum tentu salah, tapi itu settingan gitu. Lalu gimana cara menyikapinya? Kalau menurutku, cara menyikapi kayak gitu adalah dengan menggunakan metode SMART. Jadi ada itu namanya metode SMART ya, ada SMART gitu. Aku lupa itu poinnya apa aja, tapi kurang lebih kita harus bisa measurable, kita harus bisa mengukur apakah informasi itu dapat diukur kebenarannya. Apakah informasi itu intinya kita punya filter untuk bisa menyaring informasi itu benar apa enggak ya. Jangan tiba-tiba langsung ada berita masuk terus kita tiba-tiba langsung meyakini kalau oh ini nih yang benar. Nah, itu kan berarti tanpa filter ya. Sedangkan yang harus kita lakukan adalah ya kita filter dulu informasinya. Kita cek dulu nih, jangan asal membenarkan dan menerima informasi itu dua hal yang berbeda. Kalau kita menerima informasi dari berita ya udah kita terima aja. Tapi bahwa apakah kita meyakini itu benar atau tidak itu kan dua hal yang berbeda. Jadi benar-benar harus dicek dulu kita sudah mengecek berita tersebut benar atau tidak. Kalau udah baru kita harus bisa meyakini itu benar. Tapi kalau enggak ya udah terima aja dulu, entah urusan benar atau enggak entar aja gitu. Gitu. Oke. Nah, oke. Wah, keren banget nih penjelasan kakaknya. Nah, lalu tadi mungkin kalau kalian ada yang nyimak dari awal, tadi kakaknya juga ada membahas tentang keuntungan komunikasi digital. Kalau ada keuntungan atau kelebihan, tentunya pasti ada kekurangannya dong. Nah, kira-kira kekurangan atau pengaruh negatifnya dari komunikasi digital ini kira-kira apa sih, Kak? Kekurangan dari komunikasi digital ya. Jadi sekarang tuh ada sebuah fenomenanya adalah kemampuan bertumbuh dari seorang anak kecil itu terlalu cepat gitu, sehingga dengan kecepatan itu tubuh dan sistem yang ada di dalam badannya itu belum bisa sinkron, sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah si anak itu adalah speech delay. Jadi ada anak speech delay itu udah banyak banget sekarang,
Kenapa mereka speech delay? Karena mereka jarang berinteraksi secara langsung. Mereka menikmati konten-konten di digital tuh dengan luar biasa hebat gitu, maksudnya luar biasa banyak dan sering konten mereka konsumsi, sehingga kemampuan di otaknya untuk bisa menyinkronkan apa yang sebenarnya terjadi di dunia nyata dengan di dunia komunikasi di digital tuh gak bisa gitu. Sehingga pertumbuhannya itu ada yang terlalu cepat atau bahkan terlalu lambat, sehingga dia speech delay, dia ngomongnya tuh nggak bisa mengikuti orang lain gitu. Nah itu salah satu penyakit yang muncul akibat adanya era digital ini ya, menurutku. Jadi skill komunikasi anak tuh jadi terhambat gitu. Tapi jangan salah, orang dewasa pun bisa kayak gitu. Aku sering dengar percakapan orang-orang yang mereka memang apa ya, concern gitu ya terhadap komunikasi digital, atau dia concern terhadap perkembangan digital ini gitu. Orang-orang dewasa yang dia mengonsumsi konten mungkin kayak lebih dari 8 jam sehari, itu sangat mempengaruhi kemampuan otaknya untuk bisa mencerna sebuah informasi. Jadi kan dia overload nih informasinya, banjir di kepala otaknya, sehingga dia nggak bisa memfilter informasinya dengan baik. Jadi dia pusing gitu, maksudnya itu berpengaruh terhadap performa dia dalam kehidupan. Jadi akhirnya kehidupannya itu jadi kurang baik gitu ya. Kemudian dia tidak mampu bersosialisasi dengan baik. Jadi dengan dia mengonsumsi konten tanpa tujuan, hanya sekedar entertainment doang, ya dia habis dunianya di situ. Sedangkan dunia yang sebenarnya adalah ya di dunia nyata gitu. Jadi itu sih permasalahannya ya. Itu yang harus disadari dan memang harus hati-hati, termasuk aku pribadi. Itu masih kebawa algoritma, jadi emang agak sulit gitu ya untuk bisa benar-benar seimbang dengan kebutuhan dan apa yang diberikan oleh media sosial atau digital. Oke, lanjut nih. Kira-kira tadi karena kita udah bahas banyak banget ya dari perubahan dalam komunikasi, gimana teknologi bisa mengubah cara kita berkomunikasi, peran media sosial, keuntungan sama kekurangan, terus juga ada tantangannya. Nah, sekarang Najla mau tanya tentang tips berkomunikasi efektif di era digital nih. Salah satunya ada menggunakan media sosial secara bijak, menjaga etika komunikasi online, dan juga mengelola waktu dan menghindari kecanduan digital. Pertama, Najla mau tanya tentang gimana sih cara kita sebagai Gen Z atau Gen milenial untuk menggunakan media sosial secara bijak? Ya, by the way, Najla kayaknya aku nanti hanya sampai 19.50 aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi, oh ya, nggak apa-apa Kak. Karena mau habis ini mau ada acara lagi, jadi mau istirahat bentar biar nggak capek. Jadi, oh ya Kak, bisa. Sorry, tadi pertanyaannya boleh diulang? Ya, mungkin Kakak bisa kasih tips buat sobat-sobat yang lagi nonton. Kira gimana nih tips untuk berkomunikasi secara efektif di era digital seperti sekarang? Ya, menurutku cara berkomunikasi secara efektif di era digital ini, yang pertama, ini prinsip dasar yaitu assessment dulu. Jadi kita harus tahu dulu nih kemampuan kita sekarang tuh ada di mana, kebutuhan kita tuh apa saja, dan tujuan kita apa gitu. Sehingga penggunaan media sosial itu benar-benar menjadi bijak buat kita. Jangan sampai apa yang kita konsumsi di media sosial itu tidak kita butuhkan, sehingga
ya itu sia-sia aja, kan itu nggak bijak ya, artinya kebanyakan gitu. Nah, kalau pengen mengonsumsi sosial media dengan bijak, asesmen diri dulu gitu, selesaikan diri dulu, dalam artian ya kamu harus tahu dirimu itu sedang di tahap apa gitu. Kalau orang bilang sekarang orang bukannya ke psikolog untuk menyelesaikan persoalan kesehatan mental, tapi dia lari ke media sosial untuk curhat gitu. Itu kan kurang bijak karena dia oversharing kan, dia menyampaikan cerita yang bisa jadi tidak lazim didengar oleh masyarakat secara umum gitu. Itu cerita-cerita yang hanya memancing perdebatan atau memancing perkelahian di sosial media atau memancing keributan di sosial media, itu kan nggak bijak aja. Sehingga benar-benar harus tahu fungsi sosial media buat kita tuh apa. Termasuk kita bikin Instagram, termasuk live Instagram ini apakah fungsinya itu beneran sesuai atau tidak gitu misalnya. Kalau aku misalnya ikut Instagram ini karena emang pengen sharing, pengen cerita aja. Jadi ya udah, fokusku adalah cerita. Aku happy to share, happy untuk cerita ke Najla dan teman-teman yang nonton juga gitu. Udah cukup, gak ada ekspektasi yang lain begitu. Misalnya di live Instagram ini nantinya tiba-tiba meledak di 100.000 penonton misalnya gitu ya. Ya udah gitu, maksudnya aku nggak, ya itu beruntung aja, nggak ada rasa apa-apa gitu. Maksudnya fokusku adalah sharing, mau hasilnya kayak gimana tuh nggak masalah gitu kan. Gitu. Jadi benar-benar harus assessment dulu, tahu tujuannya untuk apa, lalu baru deh nyentuh sosial media sesuai dengan assessment yang kita udah lakukan gitu. Oke, wah gak terasa nih, ini udah mungkin dari tips tadi itu menjadi penutup dari sesi materi kita hari ini. Mungkin dari teman-teman yang lagi nonton bisa kasih satu pertanyaan untuk kakaknya. Apa ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya bisa tulis di kolom komentar ya. Ya lagi malam mingguan mereka. Oke, kalau nggak ada kayaknya aku aja nih yang mau nanya. Mungkin untuk malam ini karena kakaknya mau ada acara kan ya tadi, mungkin kita bisa ngasih satu pertanyaan nih. Kalau pertanyaan dari aku, mungkin dari aku aja soalnya ini kayaknya nggak ada yang nanya. Gimana cara kita untuk menjaga etika di komunikasi online, Kak? Oh iya, pertanyaan yang bagus Najla, soal etika ya. Jadi dimensi etika dan dimensi kebenaran itu dua hal yang berbeda. Bisa jadi benar tapi tidak beretika, bisa jadi beretika tapi salah gitu. Jadi dimensi etika ini memang dimensi yang abu-abu sebenarnya. Dimensi karena dalam sosiologi yang aku pelajari, etika itu adalah peraturan yang tidak tertulis di masyarakat. Jadi kalau kamu belajar tentang etika, kamu belajar langsung di masyarakat supaya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan ketika masyarakat melakukan A, ketika masyarakat melakukan B, dan apa yang harus kamu berikan kepada mereka responnya atas perilaku tersebut gitu. Sehingga etika ini menjadi penting untuk dipelajari hanya satu-satunya cara melalui ke masyarakat dan pelajari secara langsung. Ya bisa kamu belajar etika, kamu baca buku selesai, ya tahu. Kamu bisa jadi tahu aja, oh ada etika A, etika B. Tapi kan etika nggak soal cuma tahu doang. Etika tuh beneran harus dipahami dan dilaksanakan. Kalau ternyata tidak bisa dengan baik dilaksanakan, yaitu belum pada tahap level etika, itu pada tahap pengetahuan tentang etika doang gitu. Jadi menurutku etika ini jadi salah satu yang penting ya pasti ya. Tapi di lain sisi emang challenging itu juga, setiap orang tuh tahu gitu wilayah abu-abu ini tuh sampai mana maksudnya gitu. Jadi kalau belajar etika
tapi belajarnya hanya seorang diri, nggak di masyarakat, tanpa adanya berinteraksi ke masyarakat, ya bukan belajar etika gitu kan. Nah, sehingga kalau ngomongin soal etika, maka biasanya disambungin dengan satu kebenaran tertentu. Misalnya, kalau kamu pengen punya bisnis yang beretika, maka tolong jadikan bisnis kamu itu bisnis yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Jangan sampai bisnismu itu melanggar peraturan pemerintah. Jadi tahap beretikanya adalah kalau kamu melanggar peraturan pemerintah, ya kamu nggak beretika gitu. Nah, seringkali kita menemukan etika itu dengan mudah didefinisikan seperti itu. Ya itu nggak apa-apa, itu benar juga gitu. Tapi di lain itu masih banyak juga etika-etika yang kita nggak bisa pelajari secara norma, secara hukum gitu, secara legal, secara administratif itu nggak bisa. Jadi pada tahap mana kita harus beretika di media sosial, itu adalah pada tahap menyesuaikan apa yang dibutuhkan orang lain dan apa yang bisa kita berikan oleh orang lain. Menurutku batasannya itu. Kalau kita bisa memberikan apa yang orang lain butuhkan, ya udah berikan gitu. Tapi kalau nggak bisa, ya udah nggak usah. Misalnya kalau ada orang nggak suka, kalau kita misalnya bikin konten tentang cara-cara agar menjadi orang pintar gitu kan, lalu ternyata sepi kontennya, artinya kan itu nggak dibutuhkan ya. Atau bisa jadi itu menyalahi etika karena cara kita bikin konten kurang bagus, segala macamnya, sehingga menurutku walaupun mungkin kontennya juga akan meledak, tapi belum tentu itu beretika juga gitu, karena tidak benar-benar yang dibutuhkan oleh masyarakat sosial media dengan bijak gitu. Kalau mereka butuh, bisa jadi merasa butuh aja, tapi belum tentu beneran butuh gitu. Jadi etika itu pada tahap yang harus bisa memberikan dengan bijak, merespon dengan bijak, dan diterima dengan bijak gitu. Jadi emang susah, tapi ya itu tantangannya menurutku gitu.